Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, insya Allah Ibu akan membahas mengenai puisi ya. Kita bahas mengenai puisi kembali ya. Pekan lalu sempat ada tugas untuk membuat puisi ya. Kita lihat tugasnya. Ya, ini ya tugasnya. Pertama, buatlah puisi bebas tema apa saja. Yang kedua, tentukan struktur lahir atau batin. Mengapa demikian? Yang ketiga, tunjukkan di mana tipografinya. Yang keempat, rima atau ritme apa yang kalian gunakan. Yang kelima, majas apa saja yang terdapat di dalam puisi. Yang keenam, puisi lama atau barukah yang kalian buat ya. Bisa dilihat di halaman bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia buku paket halaman 77 ya. Di halaman 77 di situ ada puisi lama dan puisi modern ya. Puisi lama jenis-jenisnya ada mantra, pantun, karmina, gurindam, seloka, syair, dan talibun ya. Jadi jika puisi kalian temanya ada berhubungan dengan salah satu jenis yang ada di puisi lama, maka kalian tulis di situ ya. Jadi di sini kalian buat dulu puisinya, terus sudah tahu di situ masuknya ke kelompok mana, puisi lama atau puisi modern, kalian tulis puisi lama ya. Terus tentukan struktur lahir atau batin ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di dalam sebuah puisi ya, ada bagian-bagian yang tersirat, ada bagian-bagian yang mampu kita lihat ya secara langsung. Nah, di situ nanti ditulis ya, misalnya contohnya. Nah, contohnya di halaman 78 ya. Hamba buruh, aku menimbang-nimbang mungkin kita berdua menjadi satu. Jadi dihitung-hitung cukup tidak untuk berdua. Hati ingin sempurna dengan engkau, sama derita seperti gembira. Kepala pusing menimbang, menghitung-hitung uang bagi kita. Aku ingin hidup damai tua, mikir anak istri setia, kalbu pecah merasa susah. Hamba buruh apa dikata ya. Nah, ini judulnya adalah hamba buruh ya. Jenis puisi apakah dia? Hamba buruh di sini termasuk ke dalam jenis puisi balada ya. Jadi masuknya ke puisi modern. Kenapa? Dikarenakan puisinya ini berisi sebuah cerita atau kisah ya. Nah, kemudian ya, soalnya tentukan struktur lahir atau batinnya ya. Mana struktur lahirnya? Struktur lahirnya itu yang mampu untuk dilihat ya. Nih, mikir anak istri ya, atau gaji dihitung-hitung ya. Sedangkan struktur batinnya ya adalah aku ingin hidup damai tua,
kalbu pecah, merasa susah, hamba buruk apa dikata, ya, itu termasuk struktur batin, ya. Jadi struktur batin itu adalah bagian di mana yang kita itu mampu untuk merasakannya, ya, tapi tidak bisa untuk melihatnya. Jadi maknanya adalah tersirat, ya. Sedangkan yang ini, ya, struktur lahir, ya, itu adalah yang tersurat atau mampu untuk kita lihat, ya. Kemudian jawaban yang ketiga adalah tentukan di mana tipografinya. Seperti yang sudah dijelaskan, ya, pada pembahasan sebelumnya, bahwa tipografi adalah baris atau bentuk baris, ya, bentuk baris dalam sebuah puisi. Misalnya, ya, nah, hamba buruh di sini, ya, ini ada baris, ada berapa tipografi, ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti tipografinya ada 12, ya. Dan bentuknya lurus, ya, tidak terbagi-bagi atau membentuk sebuah segitiga atau membentuk sebuah bentuk-bentuk garis-garis yang lainnya, ya. Karena dalam sebuah puisi juga bisa kita bentuk dalam sebuah segitiga, ya. Misalnya kalian ingin membuat puisi tapi tipografinya berbentuk segitiga terbalik atau berbentuk segitiga, atau ingin berbentuk layang-layang atau ingin berbentuk zigzag, ya. Jadi tipografi adalah baris pada sebuah puisi, ya, dan juga bisa diartikan sebagai bentuk baris pada sebuah puisi, ya. Jadi kalian ada berapa baris puisinya, ya, bentuknya seperti apa, lurus atau lingkaran atau zigzag atau segitiga atau segitiga terbalik, ya, tergantung kalian membuat puisi kalian tersebut, ya. Kemudian soal selanjutnya adalah rima atau ritme yang kalian gunakan, ya. Jadi rimanya itu seperti apa, ya. Jadi misalnya gini, soalnya yang tadi, aku menimbang-nimbang mungkin kita berdua menjadi satu, gaji dihitung-hitung, ya. Berarti di sini tidak ada ritmenya atau rimanya, ya, karena di sini ritmenya bebas, ya. Berarti tulisannya adalah rima dan ritmenya adalah bebas, ya. Kalau misalnya ada di soal yang di halaman 73, ya, di situ sudah dijelaskan puisi mengenai sungai manis, ya. Di dalam puisi tersebut ada rima dan ritmenya. Sungai mengalir dan menyindir gedung-gedung kota besar, karena tiada bagai kota yang papa itu, ia tahu siapa bundanya. Nah, itu ada ritme atau rimanya, ya. Coba di sini ada tidak? Masih ada tidak? Sama derita, sama gembira, kepala pusing menimbang, menghitung-hitung uang bagi kita, aku ingin hidup damai tua.
mikir anak istri setia, kalbu pecah merasa susah. Ya, berarti di sini ya prima dan ritmenya itu tidak ada ya, karena tidak ada ya satu tidak ada namanya persamaan bunyinya ya, tidak ada persamaan bunyi sehingga rima dan ritmenya bebas ya jawabannya. Kemudian soalnya selanjutnya adalah apa majas yang terdapat di dalam puisi tersebut ya. Majasnya apa? Nah, coba kita lihat di halaman coba kita lihat di file sebelum kita mengenai majas ya. Nah, majas yang digunakan dalam teks puisi tersebut adalah masuknya adalah ke majas metafora ya, karena mengandung ungkapan secara langsung berupa perbandingan analogis ya, seperti seperti ini. Kalbu pecah merasa susah. Kalbu itu kita tidak bisa kita pegang ya, tetapi di situ diumpamakan seperti sebuah benda yang bisa pecah ya. Kalbu pecah merasa susah. Terus kepala pusing menimbang ya. Pusing ini tidak bisa ditimbang karena pusing ini bukan sebuah benda yang mampu untuk ditimbang ya. Jadi ada majas metafora yang ada di sini ya. Jika dalam sebuah puisi ada lebih dari satu majas, boleh kalian tulis misalnya satu majas metafora, yang kedua misalnya majas hiperbola, yang ketiga majas paradoks, silakan ya. Kemudian soal selanjutnya adalah termasuk puisi lama atau barokah yang kalian buat ya. Berarti di sini tadi sudah ditentukan, buatlah puisi bebas tema apa saja. Berarti ini termasuk jenis puisi baru ya, yang tadi puisi baru yaitu puisi modern, jenisnya adalah balada ya. Kemudian di soal ini ya, di soal hamba buruh ini, setelah membaca puisi tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Siapakah yang dibicarakan penyair dalam puisi tersebut? Siapa nak? Ya, yang dibicarakan adalah dirinya ya. Persoalan apakah yang dibicarakan penyair ya? Persoalannya adalah penghasilan yang dimilikinya untuk membahagiakan keluarganya ya. Apa yang dimaksud dalam larik kepala pusing menimbang, menghitung-hitung uang bagi kita? Maksudnya adalah untuk apa? Tidak mudah untuk kepala pusing menimbang, berarti dia
merasakan suatu kegelisahan ya, karena uang yang dihasilkan itu mungkin tidak cukup untuk menghidupi kebutuhan keluarganya ya. Jadi dia pusing ingin mencari tambahan yang lainnya. Bagaimana perasaan penyair terhadap buruh ya? Berarti perasaan penyair terhadap buruh nih, penyair itu ini si Armin Pane ya. Armin Pane merasakan apa terhadap buruh? Merasakan iba ya, atau merasakan rasa solidaritas untuk menghargai seorang buruh, bahwa buruh itu gajinya tidak besar ya, tapi dituntut untuk melakukan aktivitas yang besar ya. Terus apa pesan yang ingin disampaikan penyair pada akhir puisi? Pesannya adalah bahwa ya, para pemimpin harus menghargai usaha atau kerja dari seorang buruh ya, dan harus memperhatikan kehidupan anak istri yang dimilikinya ya. Jadi harus balance antara pemasukan dengan pengeluaran yang diberikan seorang buruh, ataupun pemasukan seorang buruh dan penghasilan yang diberikan oleh sebuah perusahaan kepada buruh tersebut ya. Oke. Kemudian di sini diskusikan isi puisi tersebut berdasarkan realita. Ya. Sikap apa yang seharusnya dilakukan? Jaminan masa tua seorang buruh seperti apa? Upah atau balas jasanya bagaimana? Dan bagaimana kehidupan keluarga? Ya. Dari sini kalian bisa lihat ya nak, bahwa dari puisi tersebut ya, si penyair menyampaikan pesan moral ya mengenai kondisi seorang buruh ya. Nah di sini ya kita ternyata sudah belajar untuk menelaah unsur pembangun teks ya. Unsur pembangun teks itu adalah adanya latar belakang ya dan lingkungan yang dimiliki oleh seorang penyair. Nah, jadi si Armin Pane ini dia meneliti dulu mengenai seorang buruh ya, meneliti mengenai seorang buruh. Terus setelah setelah Armin Pane ini meneliti, akhirnya timbullah poin-poin penting yang ingin disampaikan dan dia cantumkan dalam sebuah puisi ya. Jadi menelaah unsur pembangun teks maksudnya adalah menganalisa dulu atau mengobservasi dulu mengenai seorang buruh, kemudian membuat poin-poin pentingnya ya. Poin-poin pentingnya itu kemudian diutarakan dalam bentuk sebuah puisi ya. Sekarang kita lihat di sini bagaimana cara menulis menyajikan teks puisi ya. Nah, dalam menyajikan teks sebuah puisi, pastinya kita harus menulis puisi ya. Ada 6 langkah ya yang harus kalian pahami, bahwa puisi itu harus kita tentukan dulu gambarnya. Maksud gambar di sini adalah gambar dari sebuah objek yang akan kita buat puisinya ya. Kemudian yang kedua adalah makna gambar ya. Maksudnya adalah objek tersebut deskripsinya seperti apa ya. Yang ketiga adalah temanya. Nah, temanya kita tuangkan ya, misalnya tadi temanya adalah buruh ya yang tadi. Nah,
tapi berbeda dengan judul puisi. Judul puisinya apa? Hamba buruh ya. Kemudian setelah menentukan gambar, terus makna gambar atau deskripsi dari sebuah gambar, kemudian tema. Nah, setelah mendapatkan tema ya, terus mendaftar kata-kata yang berkenaan dengan gambar dan tema. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya adalah membuat poin-poin penting ya, membuat poin-poin penting yang kalian mau masukkan ke dalam sebuah puisi. Nah, yang kelima adalah menyusun baris-baris kata tersebut. Terakhir adalah menambahkan majas atau perlambangan ya, untuk membuat sebuah puisi itu menjadi lebih menjadi lebih bagus ya, menjadi lebih baik dalam penyampaian kepada si pembacanya ya. Oke, seperti itu. Pada kesempatan kali ini mungkin Ibu tunda dulu untuk pembuatan untuk pengerjaan PH mengenai puisi ya. Silakan selesaikan dulu tugas kalian. Nah, setelah tugas selesai baru Ibu akan melaksanakan PH ya. PH-nya Ibu satukan saja dengan bab sebelumnya, yaitu bab tentang teks eksposisi ya. Oke, Ibu akhiri, sebentar lagi akan Ibu kirimkan mengenai pembahasan soal di bab puisi ini ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.